Pagi itu, seorang warga yang sedang melintas menemukan seorang lelaki tergeletak sendirian di sebuah warung yang sudah lama tak digunakan. Letaknya di pinggir jalan raya, jarang dilewati orang pada malam hari. Tubuhnya tergeletak telungkup, diam, tak bergerak, tak ada luka, tak ada darah. Ditemukan warga sudah tidak bernyawa. Ia sudah berusia lanjut. Namanya Legiman. Usianya 67 tahun. Sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek pangkalan. Awalnya, peristiwa ini tidak langsung dianggap sebagai kejahatan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Banyak yang mengira ia hanya kelelahan karena sudah lanjut usia. Namun, waktu berlalu dan satu demi satu pertanyaan mulai muncul. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Mengapa ia meninggal dalam kondisi seperti itu? Inilah kisahnya. Legiman bukan orang terkenal. Namanya tak pernah muncul di berita. Tak ada yang istimewa dari kehidupannya. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di rumah itu, ia hidup bersama keluarganya, menjalani hari-hari dengan cara yang sangat biasa. Ia lebih sering dipanggil dengan Mbah Legiman. Usianya sudah 67 tahun. Sebagian orang di usia itu memilih beristirahat di rumah, menghabiskan waktu bersama cucu. Namun tidak bagi Legiman. Ia masih bekerja sebagai tukang ojek pangkalan, mengandalkan sepeda motor kesayangannya untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Bukan karena ingin kaya, bukan pula karena ambisi. Bekerja bagi Legiman adalah cara untuk tetap merasa berguna. Ia tidak ingin merepotkan siapapun, tidak ingin bergantung pada anak-anaknya. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam, tidak banyak bicara, dan jarang mengeluh. Di pangkalan ojek, ia bukan yang paling menonjol, namun hampir semua orang mengenalnya sebagai sosok yang jujur dan bisa dipercaya. Dan sifat itulah, tanpa ia sadari, yang kelak membuatnya mengalami peristiwa memilukan. Senin, 15 Desember 2025, hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Siang hari, Mbah Legiman berpamitan kepada keluarganya. Tidak ada pesan khusus, tidak ada firasat buruk. Ia mengenakan pakaian sederhana, mengambil kunci motor, lalu berangkat bekerja. Tujuannya satu, pangkalan ojek di Pasar Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Di sana, ia menghabiskan waktu menunggu penumpang, kadang berbincang ringan dengan sesama tukang ojek, kadang hanya duduk diam, menunggu rezeki datang. Beberapa orang yang melihatnya hari itu mengatakan Legiman terlihat sehat, masih kuat, masih bercanda. Tak seorang pun menyangka itu adalah hari terakhir ia akan menjalani rutinitasnya. Menjelang malam, seorang perempuan datang ke pangkalan ojek. Perempuan itu meminta diantar ke suatu tempat. Tidak terlalu jauh, masih dalam wilayah sekitar. Mbah Legiman menerima orderan itu. Perempuan tersebut belakangan diketahui bernama SM atau Sari. Dalam perjalanan, tidak ada percakapan yang mencurigakan, tidak ada pertengkaran, tidak ada tanda bahaya. Perjalanan tampak biasa. Di tengah perjalanan, Sari menawarkan minuman jamu racikannya sendiri. Ia mengatakan, jamu itu bisa membuat badan lebih bugar. Padahal, jamu itu adalah racikan kecubung yang sudah dicampur dengan bubuk khusus, agar peminumnya berhalusinasi atau pingsan. Mbah Legiman tidak berburuk sangka. Ia percaya itu memang jamu kebugaran. Ia menerima dan langsung meminumnya. Dan sejak saat itu, perjalanan ini tidak lagi berjalan normal. Tak lama setelah meminum jamu tersebut, kondisi tubuh Mbah Legiman mulai berubah. Pandangannya kabur, kepalanya terasa ringan, tubuhnya melemah, namun ia tetap berusaha melanjutkan perjalanan. Ia memaksakan diri
mengendarai sepeda motornya karena baginya menyelesaikan orderan adalah tanggung jawab. Namun semakin jauh mereka melaju, kondisinya semakin memburuk. Akhirnya, Sari mengambil alih kemudi. Kini, Mbah Legiman duduk di jok belakang. Dalam kondisi setengah sadar, perjalanan tetap dilanjutkan. Mereka tiba di sebuah warung kosong di pinggir jalan raya beton, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Di tempat itulah tubuh Mbah Legiman benar-benar tak sanggup bertahan. Ia terjatuh, terbaring telungkup, seolah hanya tertidur karena kelelahan. Padahal, zat berbahaya yang masuk ke tubuhnya telah bekerja terlalu jauh. Di warung kosong itu, ternyata sudah ada seorang pria. Pria itu adalah Deka, biasa dipanggil David, kekasih dari Sari. Melihat Mbah Legiman tergeletak tak berdaya, keduanya mengira korban hanya pingsan. Tanpa memastikan apakah Mbah Legiman masih bernapas, mereka merampas semua barang miliknya. Sepeda motor, dompet, telepon genggam, dan uang tunai sekitar Rp1.250.000. Setelah itu, mereka pergi, meninggalkan tubuh Mbah Legiman sendirian di warung kosong itu. Lampu warung tetap menyala, pintu dibiarkan terbuka. Malam terus berjalan, dan Mbah Legiman tidak pernah bangun lagi. Selasa pagi, 16 Desember 2025, sekitar jam 8:30, warga mulai beraktivitas seperti biasa, hingga seseorang melihat sesosok tubuh tergeletak telungkup di sebuah warung kosong. Tubuhnya sudah dingin, tak bergerak di sekelilingnya. Semut mulai mengerubungi. Warga segera melapor ke Polsek Gringsing. Petugas Polsek Gringsing dan tim Inafis Polres Batang tiba tak lama kemudian. Garis kuning dibentangkan, area diamankan, tim identifikasi Polres Batang mulai bekerja dan mencatat secara detail. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, jasad korban dibawa ke RSUD Limpung untuk dilakukan visum dan autopsi. Sementara itu, keluarga Mbah Legiman mulai merasa gelisah. Sejak Senin siang, Legiman tidak pulang dan tidak bisa dihubungi. Kabar penemuan jasad yang beredar di media sosial akhirnya sampai ke telinga keluarga. Mereka mendatangi RSUD Limpung dan di sanalah mereka memastikan bahwa jasad itu adalah Mbah Legiman. Keluarga menolak autopsi. Mereka percaya Legiman meninggal secara wajar. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Usia yang sudah lanjut dan kelelahan bekerja dianggap sebagai penyebab kematian. Jasad Legiman pun dimakamkan. Bagi keluarga, kisah ini seharusnya berakhir, namun tidak bagi polisi. Polisi mencium kejanggalan. Sepeda motor hilang, dompet tidak ditemukan, telepon genggam raib. Penyelidikan pun dilakukan, rekaman CCTV menjadi petunjuk utama. Dari sanalah arah penyelidikan mulai terbuka. Dari pemeriksaan CCTV, polisi menemukan sepeda motor Mbah Legiman dikendarai sepasang pria dan wanita di jalan raya di Batang. Rabu, 17 Desember 2025, polisi menangkap Sari di Batang. David, sang kekasih, masih terus diburu petugas Polres Batang. Ia diduga kabur dengan berpindah-pindah kota, tapi masih di sekitar Jawa Tengah. Tim Resmob Satreskrim Polres Batang akhirnya berhasil menangkap David di sekitar Kabupaten Rembang. Dalam pemeriksaan, pasangan kekasih ini mengakui perbuatannya. Mereka adalah residivis, spesialis pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Modusnya memberikan racikan jamu kecubung agar korban berhalusinasi atau pingsan, sehingga dengan leluasa merampas motor korbannya. Pada tahun 2023, mereka pernah dipenjara di Tegal. Dalam kasus yang sama, menurut pihak kepolisian, mereka sudah 6 kali melakukan kejahatan serupa di berbagai daerah seperti Tegal,
Kendal, dan Batang. Untuk memperkuat pembuktian hukum, polisi melakukan ekshumasi. Kamis, 18 Desember 2025, makam Mbah Legiman dibongkar kembali. Hasil pemeriksaan forensik menemukan zat berbahaya di dalam tubuh korban. Mbah Legiman meninggal karena diracun. Kedua pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Putri korban menyampaikan satu permintaan agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena ayahnya tidak akan pernah kembali. Mbah Legiman tidak meninggal karena permusuhan, ia meninggal karena kepercayaan. Kepercayaan kepada orang asing, kepercayaan bahwa niat baik akan dibalas dengan niat baik. Kisah ini bukan hanya tentang kejahatan, tapi tentang betapa rapuhnya orang-orang kecil di hadapan niat jahat, tentang satu perjalanan ojek yang seharusnya biasa namun berakhir dengan kehilangan yang tidak tergantikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.